Halo dan selamat datang di Zona. Di video kali ini aku akan membahas gestur perokok. Yang bisa kita tahu, gestur itu adalah gerak-gerik atau ciri-ciri perokok yang bisa dikenali. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa gestur itu tercipta berbeda di tiap daerahnya. Dan saya ingin memberitahukan gestur yang ada di daerah saya. Sambil aku menjelaskan tentang gestur perokok, di sini aku ingin mereview jenis-jenis rokok yang seperti cerutu. Aku baru pesan cerutu juga seperti ini. Nanti kita cobain gimana rasanya. Terus pipe ini masih pakai holder rokok biasa ya, pakai holder rokoknya. Kalau nanti kita yang cobain itu yang jenis tembakau kayak gini. Tembakau racikan macam ini. Aku udah gabung aromatiknya, tembakaunya udah ku gabungin satu, terus ku jemur di atas biar diangini gitu, biar lebih kering aja gitu, lebih enak untuk dinikmati. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, bahwa video ini dibuat bukan untuk mengajak kawan-kawan untuk merokok, membenarkan statement yang salah atau mencari-cari alasan untuk tetap merokok, tapi melainkan untuk menjadi sebuah cara pandang, point of view yang baru yang mungkin saja terlewat bagi kakak, abang, adik semua. Langsung aja kita review. Kita mulai dari mancis. Ada macam-macam mancis yang digunakan oleh perokok. Mancis biasa standar seperti ini, mancis cricket yang biasanya dibawa keluar, untuk yang muda-muda juga bawa gitu, dan mancis yang gue personally pakai gitu. Sebelumnya, jika mengenali gestur perokok, kita mulai dari mancisnya. Jika menemukan mancis biasa seperti ini tapi kepalanya tidak ada, itu indikator pemakai lah gitu. Bukan sebagai barang buktinya tetap alat hisapnya, tapi ini juga bisa dicurigai jika ditemukan terlalu sering. Contohnya jika adik, kakak, abang semuanya menemukan orang yang banyak memiliki ini kepala mancisnya yang tidak ada, itu indikator oleh pemakai. Tidak 100% akurat, tapi bisa menjadi tolak ukur. Karena gimana ya kita jelaskannya? Kalau dalam menggunakan itu, dia butuh pemakaiannya lama. Kalau misalnya ada kepalanya, dia panas gitu, kena panasnya, jadi biasanya dilepas. Dan jika apa pun itu disetel jumlah apinya. Jika misalnya ada kepalanya kan sulit. Jadi itu no-go, sama sekali no-go. Indikator tertentu, coba bisa diperiksa. Yang kedua adalah mancis biasa. Ini lebih sering, ini yang paling sering dicuri kalau misalnya di tongkrongan anak-anak muda. Orang merasa misalnya mancis biasa itu udahlah mancis biasa aja gitu kan, lepah. Jadi pakai mancis yang biasa. Padahal yang biasa ini lebih sering kena curi di tongkrongan. Jadi langsung aja kalau misalnya pengen punya mancis yang khusus aja untuk dipakai gitu, untuk pemakaian pribadi gitu. Karena yang tipikal dua ini sering banget hilang. Yang kedua adalah mancis survivor. Ani bilang survivor karena ini dilakukan karena ketidakadaan atau keterbatasan lah, nggak ada api di jalan. Biasanya orang menggunakan yang satu yang batu apinya masih ada, yang satu gasnya masih ada. Jadi ini bisa dipadukan seperti ini, masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Ini survivor itu dituntut untuk kreatif. Ada yang sampai gunakan kompor, busi motor dan sebagainya. Itu dituntut untuk kreatif jika ketidakadaan api ya. Ini waktu masih muda sering kali digunakan. Masih mengenai mancis, tentang etika peminjaman mancis. Jika kalian ingin meminjam mancis kepada orang lain, kepada stranger, orang asing, itu sebaiknya memperhatikan cara pinjamnya. Jika orang yang membalikkannya seperti ini, biasa, ngasihnya biasa aja, ya pulangkanlah dengan membalikkan
gagangnya. Jadi kita berikan kondisi gagangnya itu ke orang yang punya, atau letak juga boleh, tapi permisi lah gitu. Jadi dibalikin diambil seperti ini, dipulangkan juga seperti itu. Itu etikanya. Sama jika misalnya kita minjem api rokok dari orang lain gitu. Jadi, bang, pinjam api bang, nggak ada mancis bang, api lah. Nah, ini harus memberikannya seperti ini, memberikan gagangnya. Dan dia nerimanya pun memulangkannya dengan seperti ini juga, dengan gagangnya gitu, dengan filternya. Setelah kita bakar seperti ini, jangan oper ini ke orang lain lagi untuk menghidupkan mancisnya, tapi ini pulangkan kepada orangnya dan gunakanlah rokokmu sebagai gantinya. Jangan, istilahnya kalau di tempat kami itu dilontekan, nggak boleh mancis itu dilontekan, dan juga rokok juga nggak boleh dilontekan gitu. Itu istilah yang kami pakai biasanya. Jadi bakar satu dan langsung kembalikan. Terus yang rokok ya, rokok ini jika misalnya kita teman-teman di tongkrongan, terus kita mau pakai rokoknya, terus kedapatan rokok seperti ini yang ujungnya dibalik satu biji, yang terbalik satu biji, itu nggak boleh diambil ya guys. Jangan diambil karena itu adalah syarat dari yang punya rokok. Kalau teman kampus aku yang dari Riau itu bilang supaya rokoknya lancar, rezeki rokoknya lancar, terus bisa beli lagi, begitu ini habis bisa beli rokok lagi, begitulah. Jadi bukan untuk dibagikan yang ada seperti ini, jangan langsung diambil. Biasanya orang ada aja tuh yang merasa, itu disiapkan untuk dia langsung diambil, itu jangan diambil ya. Rokok putihan itu rokok dari luar impor, yang biasanya rasanya pedas. Kalau misalnya ini biasanya rasanya gurih asin. Ini penggambaran ini sendiri, jadi mengenali rasa-rasa rokoknya. Ini gurih asin, cocoknya sama kopi atau habis makan gitu, ini cocok. Tapi kalau misalnya yang pedas seperti ini, yang rokok putihan import dari luar, itu cari rokok duduk itu gimana ya, waktu pas lagi nongkrong aja enaknya. Ketika untuk menikmati rasanya nggak terlalu, karena dia cuma pedas. Kalau rokok ini aneh juga baru pesan ini ya, nggak sampai jutaan, bersamaan sama cerutunya, sama mancisnya, juga sama pipe-nya. Ini bukanya gimana ya? Oh, ini cerutu juga, tabaku. Oh, ini cerutu yang lebih kecil kan? Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan lagi, satu, itu jangan beli rokok kawan. Misalnya kita kehabisan rokok dan penjual rokok jauh atau tidak bisa diakses, kita jangan beli rokok kawan gitu. Beli rokok kawan itu kita membayarinya, jangan. Kita harus minta rokoknya dan balikkan juga dengan rokok. Karena di sebagian tempat beli rokok kawan itu buat orang tersinggung gitu. Jadi kalau dia dikasih, kalau misalnya kita minta dikasih ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Jangan coba beli. Terus kalaupun kita minta rokok kawan, ini rokok di kantong nih, kita nggak tahu rokok dia apa ya kan, jadi kita minta lah, kita kehabisan rokok, ini rokok di kantongnya, bro, bagi rokok lu, dibagi. Ternyata itu bukan rokok yang kita suka, tapi karena udah terlanjur minta, kita harus pakai, kita harus pasang, nggak boleh ditolak lagi setelah dia mengeluarkan. Ini rasional aja sih sebenarnya. Etikanya itu sebenarnya rasional gitu, misalnya lebih ke arah sopan santun lah gitu, yang bisa kita pikirkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Begitu kita ambil terus rasanya nggak enak, dibuang, itu jangan, itu orangnya tersinggung, itu jangan deh. Satu lagi, menyembunyikan rokok. Kalau misalnya kita punya rokok, keluarkan aja gitu, jangan nunggu rokok teman habis baru mengeluarkan, nanti orangnya tersinggung gitu. Dan satu lagi ya, ini cuman mitos ya, kalau misalnya rokok itu buat kurus. Itu lagi-lagi banyak yang nanya ke gua gitu, rokok ini buat kurus nggak? Enggak, jawabannya enggak. Ya lihat aja gitu, rokok nggak buat kurus gitu. Memang itu jadi metode diet dulu, itu dulu gitu.
tahun 1900 awal itu jadi metode diet, tapi digantikan setelah ada penelitian tentang kanker yang disebabkan oleh rokok. Jadi sangat tidak dianjurkan gitu, tidak dianjurkan oleh riset manapun gitu. Jadi itu sama sekali hoax gitu. Kalau misalnya awalnya dibuat itu karena memang menurunkan keinginan untuk makan gitu, itu di saraf utama itu menurunkan hasrat untuk makan. Banyak faktornya, nggak cuma nikotin gitu, inflamasinya itu nggak cuma dari nikotin, jadi banyak faktor yang terjadi di situ. Jadi rokok tidak dianjurkan sama sekali. Terus masalah tentang rokok yang buat tenang, enggak, itu juga mitos gitu. Kalau misalnya buat tenang gitu, yang buat tenangnya itu momen dimana kamu duduknya gitu, maksudnya ketika merokok kita duduk, kita nyantai dan itu tenang, maksudnya ada proses meditasi di situ sebenarnya. Jadi bukan karena obat nikotinnya, maksudnya nikotinnya yang buat tenang, tapi lebih ke arah ketika Anda marah nih gitu, kamu marah gitu, terus lu bakar rokok gitu. Di situ terjadi proses meditasi di mana kita inhale, exhale, tarik napas, buang napas gitu, melihat asap itu keluar gitu. Itu yang buat tenang sebenarnya. Jadi placebo aja sih sebenarnya kalau aku bilang. Nggak bener-bener nikotinnya itu buat tenang. Gonta-ganti rokok buat batuk, ini juga mitos sih sebenarnya. Batuk aja. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya, iya memang kalau misalnya kita salah rokok, kita gatal di tenggorokan dan itu buat batuk. Tapi ya namanya batuk, merokok nggak merokok ya kena batuk gitu. Jadi nggak terlalu lah faktornya. Untuk misalnya kalian ada di bar atau di cafe, jika ada melihat cewek gitu pesan latte terus sambil ngidupi mancis, mas pesan latte dibungkus dong, itu dia nggak benar-benar ingin minum latte dibungkus gitu. Masa iya sih take away latte gitu pakai plastik gitu kan, nggak gitu. Maksudnya itu punya arti yang berbeda gitu. Biasanya gitu dia yang dibungkus itu bukan pesanannya, tapi ngertilah di situ, pahamlah. Ada cewek di situ berarti dia lagi BO tapi nggak pakai aplikasi gitu. Lagi pengen pulang udah malam gitu, pengen ada yang nemenin gitu. Ya udah dia pesen gitu. Mana tahu ada yang nyambut gitu. Biasanya yang seperti itu yang tanpa aplikasi dan biasanya nggak pakai mami gitu, mau langsung aja gitu, kayak ojek pengkolan gitu, dimana mau ambil sewa aja gitu. Biasanya cewek gitu. Jadi jangan heran dan jangan diketawai karena itu punya arti yang mungkin yang nggak paham itu pasarnya bukan kamu gitu. Aneh. Untuk cowok juga bisa sih sebenarnya, jika misalnya dia pasang mancis, diletakkan berdiri posisinya seperti ini di meja bar, itu dia pengen ada yang nemenin. Biasanya dia yang lebih suka adventure gitu, maksudnya nggak dari aplikasi, nggak pengen kenal duluan, tapi mau jumpa di tempat aja gitu. Biasanya ada tempat-tempat khusus yang bisa seperti itu. Banyak yang bertanya soal rasa rokok nih ya. Rasa rokok sih bingung jawabnya gimana. Jadi merokok ini nggak ada filosofinya gitu. Ya udah, kalau untuk aku sendiri merokok itu sekedar gaya hidup aja gitu. Kenapa nggak berhenti? Ya karena belum butuh aja gitu. Tapi dalam pikiran pasti setiap perokok itu pengen berhenti gitu. Jadi hanya menikmati rasanya gitu. Kalau misalnya jumpa perokok yang masih sering main-mainkan asapnya, seperti buat nol gitu, buat zero asapnya, asap bentuk nol gitu, atau yang main-mainkan batangnya putar-putar, apapun lah itu, atau sekedar mainkannya di bibir gitu, dimasukkan ke dalam atau gimana gitu, itu yang boleh. Untuk cewek-cewek itu bagus untuk dipacari karena orangnya asik tuh yang bisa mainin rokok seperti itu, karena dia nggak mikiri rasanya, hanya sebagai pergaulan aja. Rokok itu hanya sebagai pergaulan, yang itulah lampu hijau untuk cewek kalau misalnya dari gua. Yang susah untuk berhenti itu yang ketika sudah menikmati rasanya gitu, yang tidak lagi memikirkan alasan tapi lebih ke arah nempel dia ke kebiasaan, itu yang susah berhenti. Kalau yang hanya sekedar
untuk tongkrongan, casual smoker gitu, itu boleh dipacarin dan lebih gampang, mudah untuk diajak berhenti. Oke, di situ penjelasannya, penjelasan seputar gestur perokok. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditambahkan bisa ditulis di komen atau menjelaskan tentang di daerahnya masing-masing, bahwa apa sih sebenarnya gestur-gestur merokok yang nempel di perokok yang memiliki arti gitu, bisa dituliskan. Karena rokok ini ada sebelum, udah lama gitu, udah jadi kebiasaan warga Indonesia dari dulu. Jauh sebelum masa kolonial Belanda gitu, orang-orang Indonesia juga sudah merokok saat itu. Dengan jenis rokok yang berbeda, dengan campuran rokok yang berbeda, dengan cara hisap yang berbeda. Oke, langsung aja kita review rokoknya, cerutunya sih sebenarnya. Kalau cerutu ini aku pingin dipanggil Don. Jadi panggil gue hari ini Don Devon. Kalau ada yang udah pernah nonton Peaky Blinders, serial dari mana sih tuh? HBO ya? HBO atau dari Disney? Lupa. Pokoknya yang udah nonton Peaky Blinders pasti pengen gitu. Itu film tutorial merokok banget itu. Silahkan tonton di serial Peaky Blinders. Itu keren banget. Langsung aja ya. Ini juga sekalian semua yang gue aneh pesen ini, termasuk ini cerutu, pipe, mancis. Ini paket sampel ya, bisa dibeli satu paket semuanya kalau untuk coba rasanya. Aneh sebelumnya belum pernah ngisap cerutu ataupun tembakau racikan gini, belum pernah, jadi belum tahu rasanya. Mari kita coba satu-satu. Kita potong. Wow. Sebelumnya dipanaskan dulu ya. Aku nggak tahu juga yang mana yang benar atau enggak. Dipanaskan. Oke. Let's bring the bigger gun. Yeah. Wow. Pahit anjir. Aslinya pahit kali. Oh, kita harus keren. Harus keren. Anjir kayak nyepong. Besar. Kayak nyepong anjir. Pedar. Rasanya lebih ringan sih sebenarnya. Rasanya ya, kalau nariknya itu lebih berat, tapi rasanya lebih ringan. Aneh, kayak rasa tembakau aja gitu, campurannya nggak banyak ya. Sambil jelaskan apa ya gini. Oh, bisa panas ya, di bibir bisa panas ya. Untuk yang tahu cara-caranya bisa komen ya, bisa komen di bawah, di kolom komentar. Udah benar atau belum? Kok nggak ada yang keluar ya? Oh, nggak boleh ditarik ke dalam dia. Kalau tarik ke dalam pahit dia di sini. Jadi kayak kumur-kumur aja gitu, kayak kumur-kumur aja. Menjelaskan tentang pertama kali merokok ya. Pertama kali merokok tuh aku SMA. Alasannya dulu tuh, sekarang kalau alasan merokok itu udah nggak lagi dipikirkan, tapi kalau dulu ya, bicara dulu, alasan merokok tuh klasik sih kalau gua, karena patah hati gitu. Jadi karena patah hati, jadi kenapa merokok ya, karena paling mudah untuk diakses saat itu. Jadi maksudnya ya tipikal remaja pada umumnya lah, teenager gitu. Oh, gue depresi nih, gue patah hati, terus coba merokok. Wow, malam ini hujan turun lagi. Mabuk merokok gitu, yang aslinya nggak guna sih anjir. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Tetap hidupkan empati kalian. Salam Lesti.